Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Matan Jurumiyah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Walin nasbi lan iku kedue i'rab nasab khamsu alamatin utawi 5 pira-pira tetenger. Al-fathatu siji fathah, wal alifu lan loro alif, wal kasratu lan telu kasroh, wal ya'u lan papat ya, wa hadfun nuni lan 5 buang nun. Walin nasbi dan bagi i'rab nasab khamsu alamatin ada 5 tanda. Al-fathatu yang pertama adalah fathah, wal alifu dan yang kedua alif, wal kasratu dan yang ketiga kasroh, wal ya'u dan yang keempat ya, wa hadfun nuni dan yang kelima hadfun nun. Penjelasannya, bagian kedua daripada bab mengetahui tanda-tanda i'rab adalah mengetahui tanda-tanda i'rab nasab. Jadi i'rab nasab ini mempunyai 5 tanda atau alamat, yaitu yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima hadfun nun atau membuang nun. Contohnya yang pertama adalah fathah. Jadi fathah ini adalah tanda atau alamat asli dari i'rab nasab. Contohnya adalah Ra'aitu Zaidan. Nah, lafadz Zaid ini kedudukannya adalah sebagai maf'ul. Karena dia maf'ul, maka i'rabnya adalah i'rab nasab. Kemudian tanda nasabnya adalah fathah pada huruf akhirnya. Kemudian yang kedua adalah alif. Contohnya adalah Ra'aitu abaka. Lafadz abaka ini adalah maf'ul. Kemudian karena dia maf'ul, maka i'rabnya nasab dan tanda nasabnya adalah alif. Kemudian yang ketiga adalah kasroh. Nah, ini mohon maaf sahabat, ada salah penulisan, yang betul adalah kasroh. Jadi kasroh ini yang tanda atau alamat yang ketiga dari i'rab nasab. Contohnya adalah Ra'aitul muslimati. Nah, lafadz al-muslimati ini kedudukannya adalah maf'ul sehingga i'rabnya nasab dan tanda nasabnya adalah kasroh pada huruf akhirnya. Kemudian yang keempat adalah ya. Contohnya adalah Ra'aitu az-zaidina. Jadi lafadz az-zaidina ini kedudukannya adalah maf'ul sehingga i'rabnya adalah i'rab nasab dan tanda nasabnya adalah ya. Kemudian ditambah dengan nun ini sebagai pengganti daripada tanwin. Kemudian yang kelima adalah membuang nun. Contohnya lan taf'ala dan lan taf'ali. Jadi lan ini adalah amil yang menjadikan fi'il mudhari' menjadi nasab. Jadi seandainya tidak ada lan, maka taf'alani. Nah, berhubung kemasukan lan, jadi nunnya ini dibuang. Begitu juga yang kedua ini, seandainya tidak ada lan, maka taf'alina. Begitu kemasukan lan, maka menjadi lan taf'ali, nunnya dibuang. Kita lanjutkan lagi membaca matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal fathatu mongko anapun utawi fathah, fatakunu mongko iku ono opo fathah, alamatan iku dadi tetenger, lin nasbi kedua i'rab nasab, fi salasati mawadi'a ing dalem telu piro-piro panggonan. Fil ismil mufrodi siji ing dalem isim mufrad, wa jam'it taksiri lan loro jamak taksir, wal fi'lil mudhari'i lan telu fi'il mudhari', ida dakhala nalikane manjing alaihi ing atase fi'il mudhari' apa nasibun amil nasib, walam yattasil lan ora tetemunan bi akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari' apa syai'un suwiji-wiji. Fa amal fathatu adapun tanda fathah, fatakunu maka ada apa fathah, alamatan menjadi tanda lin nasbi bagi i'rab nasab, fi salasati mawadi'a di dalam 3 tempat. Fil ismil mufradi yang pertama di dalam isim mufrad, wa jam'i taksiri dan yang kedua jamak taksir,
Wal fi'lil mudhari, dan yang ketiga fi'il mudhari, idza dakhala, apabila masuk, alaihi, ke dalam fi'il mudhari, apa nasibun, amil yang menasobkan. Walam yattasil, dan tidak bersambung, bi akhirihi, dengan huruf akhirnya fi'il mudhari, apa syai'un, sesuatu. Penjelasannya, tanda yang pertama daripada i'rab nasab adalah tanda fathah. Fathah ini adalah tanda asli atau alamat asli daripada i'rab nasab. Fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang dimasuki amil nasab dan tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, atau ya muannas mukhatabah. Contohnya yang isim mufrad adalah ra'aitu zaidan. Jadi zaid ini adalah isim mufrad dan dia i'rabnya adalah nasab, sehingga tanda nasabnya adalah fathah. Contohnya lagi adalah nasartu khalidan. Khalid ini juga isim mufrad dan i'rabnya adalah nasab, sehingga tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Contohnya adalah ishtaraitu kutuban. Nah, lafadz kutuban ini adalah jamak taksir dan i'rabnya adalah i'rab nasab, sehingga tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian contohnya lagi adalah amartul masajida. Lafadz al-masajida ini adalah jamak taksir dan i'rabnya adalah nasab, sehingga tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari. Contohnya adalah lai ya'lama. Nah, ya'lama ini adalah fi'il mudhari yang kemasukan lan. Lan ini adalah amil yang menasabkan. Sehingga seandainya tidak ada lan, maka bacanya adalah ya'lamu. Tapi begitu kemasukan lan, maka fi'il mudhari ini i'rabnya adalah nasab, sehingga tanda nasabnya adalah fathah. Contohnya lagi adalah lai yadriba. Yadriba ini seandainya tidak ada lan, maka bacanya adalah yadribu. Nah, karena kemasukan lan, maka i'rabnya menjadi nasab, sehingga dibaca lai yadriba. Selanjutnya kita baca lagi matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal alifu, lan anapun utawi alif, fatakunu mongko iku ono opo alif, alamatan iku dadi tetenger, lin nasbi kedua i'rab nasab, fil asma'i ing dalam asma, al khamsati kang 5. Nahwu ra'aitu abaka, iku sepadane lafadz ra'aitu abaka. Ra'aitu ningali sapa ingsun abaka ing bapak sira. Wa akhaka, lan dulur sira. Wama, lan contoh asbaha kang nyerupani apa ma zalika ing mengkono-mengkono abaka. Wa amal alifu, adapun alif, fatakunu maka ada apa alif, alamatan menjadi tanda, linnasbi bagi i'rab nasab, fil asma'il khamsati di dalam asma' khamsah. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka, contohnya adalah ra'aitu abaka wa akhaka. Wa ma asbaha dalika, dan sesuatu yang menyerupai ra'aitu abaka wa akhaka. Penjelasannya, tanda yang kedua daripada i'rab nasab adalah alif. Alif menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat hanya pada asmaul khamsah saja. Contohnya adalah ra'aitu abaka. Lafadz abaka ini adalah kedudukannya sebagai maf'ul, sehingga i'rabnya adalah i'rab nasab. Dan tanda nasabnya adalah alif. Begitu juga contoh yang kedua, ra'aitu akhaka, ini juga tanda nasabnya adalah alif. Ra'aitu hamaka, ini juga alif. Ra'aitu faka, ini juga alif. Ra'aitu damalin, ini juga alif. Nah, jadi 5 asma khamsah ini itu ketika nasab tandanya adalah alif. Baik, kita lanjutkan lagi membaca matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kasrotu, lan anapun utawi kasroh, fatakunu mongko iku ono opo kasroh, alamatan iku dadi tetenger, lin nasbi kedua i'rab nasab, fi jam'il muannas salimi ing dalem jamak muannas salim. Wa amal kasrotu, adapun kasroh, fatakunu maka ada apa kasroh, alamatan menjadi tanda, lin nasbi bagi i'rab nasab, fi jam'il muannas salimi hanya di dalam jamak muannas salim. Penjelasannya,
Tanda yang ketiga daripada i'rab nasab adalah kasroh. Kasroh menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat hanya pada jamak muannas salim saja. Contohnya adalah ra'aitul muslimati. Nah, lafadz al-muslimati ini adalah kedudukannya sebagai maf'ul sehingga i'rabnya nasab dan tanda nasabnya adalah kasroh karena dia jamak muannas salim. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitus solihati. Lafadz as-solihati ini juga kedudukannya maf'ul sehingga i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah kasroh karena dia jamak muannas salim. Dan contoh yang ketiga, ra'aitus sayyibati, ini juga sama, dia adalah jamak muannas salim dan i'rabnya nasab sehingga tanda nasabnya adalah kasroh. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ya'u lan anapun utawi ya fatakunu mongko iku ono apa ya alamatan iku dadi tetenger linasbi kedue i'rab nasab fit tasniyati ing dalam isim tasniyah wal jam'i lan jamak mudzakkar salim. Wa amal ya'u dan adapun ya fatakunu maka ada apa ya alamatan menjadi tanda linasbi bagi i'rab nasab fit tasniyati di dalam isim tasniyah wal jam'i dan di dalam jamak mudzakkar salim. Penjelasannya, tanda yang keempat daripada i'rab nasab adalah ya. Ya menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada dua tempat yaitu isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Yang pertama isim tasniyah, contohnya adalah ra'aitul muslimaini. Jadi lafadz al-muslimaini ini kedudukannya sebagai maf'ul sehingga i'rabnya nasab dan tanda nasabnya adalah ya pada akhirnya karena dia adalah isim tasniyah. Kemudian nun ini adalah sebagai pengganti tanwin. Contohnya lagi adalah ra'aitu khalidaini. Khalidaini ini juga sama, dia i'rabnya nasab dan tanda nasabnya adalah ya. Kemudian contohnya lagi istaraitu kitabaini. Ini juga sama, dia adalah isim tasniyah, i'rabnya nasab dan tanda nasabnya adalah ya. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah ra'aitul muslimina. Nah, lafadz al-muslimina ini adalah jamak mudzakkar salim, kedudukannya sebagai maf'ul sehingga i'rabnya nasab dan tanda nasabnya adalah ya. Sedangkan nun ini adalah sebagai pengganti tanwin. Kemudian contohnya lagi adalah ra'aitu khalidina. Nah, lafadz khalidina ini juga sama, jamak mudzakkar salim, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah ya. Contohnya lagi ra'aitu zaidina. Ini juga sama, jamak mudzakkar salim, i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah ya. Kemudian sahabat, untuk perbedaan antara jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah ketika i'rabnya nasab itu adalah harokat sebelum ya dan sesudah ya. Jadi kalau isim tasniyah, harokat sebelum ya itu fathah, sesudah ya itu kasroh. Sedangkan jamak mudzakkar salim, harokat sebelum ya itu kasroh dan sesudah ya itu fathah. Jadi artinya nanti juga berbeda. Ra'aitul muslimaini artinya saya telah melihat dua orang Islam. Kemudian kalau ra'aitul muslimina artinya saya telah melihat orang-orang Islam yang banyak. Jadi muslimina ini jamak, muslimaini ini artinya adalah dua karena dia isim tasniyah. Selanjutnya kita lanjutkan kembali membaca matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hatfun nuni lan anapun utawi buang nun fayakunu mongko iku ono apa hatfun nun alamatan iku dadi tetenger lin nasbi kedua i'rab nasab fil af'ali ing dalam af'al al khamsati kang 5 allati raf'uha kang utawi rafa'i af'al khamsah bisabatin nuni iku kelawan tetepe nun. Wa amma hatfun nuni adapun membuang nun fayakunu maka ada apa membuang nun alamatan menjadi tanda linasbi bagi i'rab nasab fil af'alil khamsati di dalam af'al yang 5, di dalam fi'il-fi'il yang 5 allati raf'uha yang mana ketika rofaknya fi'il tersebut bisabatin nuni ialah dengan tetapnya nun. Penjelasannya, tanda daripada i'rab nasab yang kelima adalah membuang nun. Jadi membuang nun ini menjadi tanda bagi i'rab nasab hanya bertempat pada af'alul khamsah.
Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah yaitu fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannasah mukhatabah, yang mana fi'il-fi'il tersebut ketika rafa ditandai dengan nun. Jadi contohnya fi'il mudhari' tersebut yang ketika rafa ditandai dengan nun adalah ini: yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini adalah contoh fi'il mudhari' tersebut yang ketika dalam keadaan rafa. Kemudian ketika nasab, jadi ketika dia kemasukan amil nasab lan ini, maka menjadi la yaf'ala. Nun pada huruf akhirnya ini itu dibuang. Kemudian lan taf'ala, la yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Jadi nun yang ada di akhir ini semuanya dibuang ketika kemasukan amil nasab. Nah, itu tanda yang terakhir daripada i'rab nasab, yaitu membuang nun. Berikutnya yang terakhir adalah skema atau bagan daripada apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi tanda-tanda i'rab nasab itu ada 5: fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Sedangkan alif menjadi tanda bagi i'rab nasab hanya bertempat pada asmaul khamsah, dan kasroh menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada jamak muannats salim. Dan yang keempat, ya menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir, harfun nun atau membuang nun menjadi tanda bagi i'rab nasab bertempat pada fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak, atau dhamir muannasah mukhatabah. Jadi demikian sahabat pembahasan singkat kita mengenai tanda-tanda daripada i'rab nasab. Semoga apa yang kita bahas di video ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan bab-bab selanjutnya di video-video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.